Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Puspomat menetapkan seorang anggota TNI berinisial Serda TBW sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Serda TBW merupakan oknum TNI yang menendang supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Menurut Dan Puspomat, Letjen Chandra W. Sukoco, anggota TNI itu dikenakan pasal 351 KUHP karena perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap supporter. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pihaknya telah memeriksa 5 orang prajurit terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu. Andika berkata sebagian besar prajurit yang diperiksa telah mengakui perbuatannya dalam tragedi Kanjuruhan. Ia berjanji mengusut kejadian itu hingga tuntas. Panglima TNI memastikan sanksi untuk prajurit yang terbukti melanggar. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyimpulkan gas air mata sebagai pemicu utama kepanikan yang berujung tragedi. TGIPF pun menyerahkan laporan hasil investigasi mereka ke Presiden Joko Widodo hari ini. Dalam tragedi Kanjuruhan itu setidaknya ada 132 orang yang mayoritas supporter Arema FC atau Aremania meninggal dunia karena berdesak-desakan ingin keluar setelah penembakan gas air mata oleh polisi. Menko Polhukam yang juga Ketua TGIPF Mahfud MD mengatakan TGIPF menyimpulkan gas air mata memanglah sebagai pemicu utama kepanikan berujung tragedi itu. Adapun peringkat keterbahayaan racun dari gas air mata itu sedang diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tidak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor itu. Kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Adapun peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas. Pemirsa, sementara itu Irjen Pol Teddy Minahasa ditangkap karena narkoba. Teddy diduga terlibat peredaran narkoba. Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait peredaran narkoba. Kabar ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Sebelumnya Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai Kapolda Jawa Timur berdasarkan telegram Kapolri. Teddy Minahasa menggantikan Irjen Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih. Ya, untuk membahas lebih dalam terkait penangkapan Irjen Pol Teddy Minahasa yang diduga terlibat peredaran narkoba, sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Mbak. Iya Pak Wahyu, Kapolri menyebut Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Informasi detail apa yang telah diterima oleh Kompolnas terkait hal ini? Terima kasih Mbak. Jadi saya kira informasi
yang kami peroleh sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolri. Tapi yang jelas ini Kompolnas prihatin ini karena tragedi berturut-turut terjadi di tubuh Polri. Nah, apalagi dan sama-sama ketika kasus FS melibatkan bintang 2, ini sekarang kembali juga melibatkan bintang 2. Jadi sekarang yang bersangkutan kan sudah ditempatkan di Rupat karena belum dinyatakan sebagai tersangka. Tapi nanti kalau sudah dinyatakan tersangka kan tentu statusnya berubah menjadi tahanan, dan ini memprihatinkan karena tadi disebut-sebut juga di sana ada Kapolres, ada Kapolsek. Jadi bagi Kompolnas ini suatu peringatan besar setelah kasus yang tadinya tindakan yang dalam tanda petik brutal ya oleh mantan Kadipropam, sekarang tindakan ikut dalam sindikat narkoba. Jadi saya kira ketegasan Kapolri untuk menindak kemudian dengan segera memproses ini sangat harus kita apresiasi. Dan karena kebetulan tadi kami semua Kompolnas dan para pejabat Polri dan para Kapolres Kapolda kan dapat pekan dari Bapak Presiden. Salah satu yang menjadi penekanan Bapak Presiden adalah soal penegakan hukum untuk narkoba itu supaya dilakukan secara tegas. Jadi kalau memang ketentuan peristiwa ada dan dirancang dilihat memang memenuhi syarat-syarat hukum, ya harus ditindak. Itu jangan sampai pemerintah dalam ini polisi lemah dalam hal penegakan hukum. Tadi Pak Presiden mengarahkan seperti itu tadi, Mbak. Ya. Baik, Pak Wahyu, informasi yang didapatkan adalah barang buktinya ada narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Jumlah yang cukup banyak untuk narkoba jenis sabu. Sebenarnya seperti apa, kenapa bisa Jenderal Bintang 2 ini kelolosan dan bisa menjadi pengedar sabu? Apakah memang filternya di Polri ini cukup longgar? Ini yang saya kira perlu didalami. Kalau filter, menurut pandangan kami sebetulnya sudah dijalankan dengan baik ya, karena masing-masing wilayah pun ada yang namanya direktur narkoba, di level Polres ada namanya Kasat Narkoba, jadi sudah secara normatif itu sudah diperhitungkan betul bagaimana cara komunikasi. Tetapi faktanya kan lain. Faktanya kan ini ada sampai Kapolda terlibat, sehingga kalau menurut pandangan sementara kami ya, ini ada integritas yang tidak terjaga. Baik. Dan integritas ini sangat terkait juga dengan moralitas. Saya kira ini yang harus dijawab ya. Ya, Pak Wahyu, ada anggota Polri yang memiliki jabatan Bribka, Kompol atau berpangkat AKBP yang juga ikut terlibat. Apa yang harus dilakukan agar peredaran narkoba Teddy Minahasa ini tidak berhenti sampai di sini, tapi juga bisa membongkar kemungkinan peredaran narkoba yang lebih luas yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota Polri? Ya, harus diusut tuntas dan terbuka. Kalau tadi melihat penjelasan Kapolri kan awal mulanya dari penangkapan, kemudian naik ke atas sampai akhirnya ketemu di tingkat Kapolda. Menurut saya kalau sudah di tingkat Kapolda pasti nanti ada jaringan yang lain. Nah, jaringan ini nggak boleh hanya di lingkaran ini saja. Saya kira ini tugas berat dari Bapak Kapolri dan jajarannya untuk mengembangkan kasus ini sehingga tidak dilokalisir hanya di sini. Karena tidak mungkin bisnis narkoba itu hanya terbatas pada lingkup tertentu. Karena ini menyangkut jaringan, menyangkut banyak jalur-jalur yang harus ditempuh, sehingga ya harus usut tuntas, intinya begitu. Artinya usut tuntas itu ini sudah kelihatan kalau Kapolri ingin menunjukkan bahwa tidak tumpul ke atas ya, bintang 2 ditangkap. Tapi kalau nanti jaringannya setelah didalami, diteliti, ada pengembangan yang lebih kuat, ya harus berani ditindak, jangan dilokalisir ya. Baik, momen anggota kepolisian yang kena kasus hukum ini sekarang sedang bertubi-tubi, harusnya dimanfaatkan kepolisian juga jadi bersih-bersih Polri. Hal apa yang harus dilakukan pihak kepolisian agar semuanya benar-benar bersih, tidak hanya bersih di permukaan saja, Pak Wahyu? Saya sependapat dengan tadi ditegaskan oleh Bapak Presiden, ini reformasi kultural Polri tidak berjalan.
walaupun sebetulnya dari 460.000 anggota Polri, 430 Polri dan 30.000 PNS itu sudah bekerja keras ya, tetapi pada level elit dan level kelompok kecil tertentu itu kan merusak apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang begitu banyak untuk bekerja keras dari soal COVID, soal penanganan pangan. Jadi saya kira ya reformasi kultural ini harus menyeluruh dan harus berani usut tuntas dan berani tegas. Mau nggak mau harus orang yang mungkin sebelumnya dipandang secara prestasi bagus, secara kinerja oke, tapi begitu ketahuan seperti ini ya tentu harus ada tindakan tegas. Baik, kita harapkan juga ini semoga ada tindakan tegas dari pihak kepolisian sehingga bersih-bersih bisa benar-benar dilakukan. Terima kasih Pak Albertus Wahyurudanto telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu Bapak.